Permohonan pra-peradilan Roy Suryo didaftarkan pada Senin lalu dalam website Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo sebagai pemohon mempermasalahkan sah atau tidaknya upaya paksa penangkapan dan penggeledahan. Adapun termohon dalam pra-peradilan ini adalah Polda Metro Jaya, yakni Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya, serta tim penyidiknya, Jaksa Agung, Jampidum, dan Kejaksaan Tinggi Jakarta. Kuasa hukum Roy Suryo menyatakan sejak awal penangkapan terhadap Roy dan Dr. Tifa, pihaknya keberatan dengan upaya paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum menilai mekanisme penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya melebihi kewenangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Mundur. Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, para mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Jakarta Barat menuntut kenaikan harga bahan pokok dan BBM non-subsidi yang dinilai memberatkan masyarakat. Mereka meminta pemerintah menjaga stabilitas harga BBM agar tidak semakin membebani masyarakat. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah melakukan pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya yang bertugas di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Eri Nugraha, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Terkait uang itu memang saya terima. Muhammad Abdi Mauludin, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, mengakui menerima sejumlah uang. Yang menjalani sidang terbuka yang dihadiri ratusan mahasiswa serta Sivitas Akademika UBK. Meski sempat menolak, ia akhirnya mengaku setelah didesak rekan-rekannya, Abdi menerima sejumlah uang dengan alasan untuk biaya operasional aksi, total sekitar 20 juta rupiah. Abdi akhirnya mengaku menerima uang dari pihak tertentu di mana awalnya ditawarkan agar demonstrasi batal digelar. Dana tersebut kemudian dipecah dan dibagikan ke beberapa pihak mulai dari senior kampus hingga pengurus BEM lainnya dengan nominal 2 hingga 2,5 juta rupiah per orang. Terkait uang itu memang saya terima 20%. Saya memakai buat mokom 500, tambahan buat mokom, yang kebutuhan lainnya sekitar 200, dan satu udah bagi sama senior alumni kampus. Saya menerima 2 juta. Udah ya. Wakil Ketua BEMEVA setahu saya menerima. Kalau nominalnya saya kurang tahu. Usai sidang terbuka sempat terjadi kericuhan saat mahasiswa berusaha mengejar rekan-rekannya. Pihak kampus UBK mengaku telah menerima informasi bahwa Ketua BEM FH UBK menerima uang 20 juta rupiah sebelum unjuk rasa. Dalam kasus ini kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum Saudara Abdi, dan dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada kami pihak universitas bahwa dia menerima uang sebesar 20 juta melalui oknum senior alumni dari Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian. Jadi ada pengakuan dari yang bersangkutan. Dalam proses ini, kami Bung Karno sudah membentuk tim investigasi. Sebelum polemik ini pecah, Abdi bersama perwakilan mahasiswa lainnya sempat diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tapi kalau kemudian yang ada upaya membayar mahasiswa UBK sampai 300 juta itu disebut pengondisian dan semacamnya, itu juga ada atensi nggak dari pemerintah? Ya, saya rasa penjelasan saya tadi sudah
bisa merespon ya terkait dengan dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG. Saya rasa itu tidak benar karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat suara masyarakat baik yang pro maupun yang kontra. Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka itu, saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Tersangka dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Tifauziat Yasuma atau Dr. Tifa, mencabut gugatan pra-peradilan atas penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini ia ungkapkan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu sore. Dr. Tifa menyebut surat pembatalan pengajuan pra-peradilannya telah dikirimkan ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 Juni lalu. Pembatalan gugatan dilakukan seiring dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadapnya, sehingga permohonan pra-peradilan menjadi tidak relevan. Persoalan pra-peradilan, ya, kami sudah memasukkan surat permohonan untuk pra-peradilan, tetapi kemudian mengingat dari perkembangan situasi, ya, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan, ya, pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Saat ini pihaknya bersama tim kuasa hukum akan fokus mempersiapkan proses persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur beberapa waktu mendatang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sadu Santo, Andri Setiawan, iNews melaporkan.